Salah satu keuntungan kita ngeriung di majelis ilmu yang pertama adalah didoakan. Karenanya kita berdoa untuk diri sendiri juga untuk kebersamaan kita. Yang kedua, orang yang mensponsori bersedekah untuk pengajian mesti selain otomatis dapat pahala juga didoakan. Berapa orang tadi baca Fatihah? Insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca kitab saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu wal ishruna, dan makalah yang ke-27. An Sa'di bin Hilal rahimahullahu ta'ala, dari Syekh Sa'ad bin Hilal rahimahullahu ta'ala. Innal abda, sesungguhnya manusia, abdun, abid, hamba, idza adnaba, ketika melakukan dosa, syarada dzanbin, maksudnya dia jadi punya dosa, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, ay an'ama, tegasnya Allah memberikan nikmat alaihi kepadanya bi arba'in khisalin, dengan 4 perkara, 4 nikmat. Jadi kalau ada orang berdosa, Allah masih tetap kasih nikmat. 4 nikmatnya apa itu? La yahjubu anhu rizqa. Yang pertama, tidak menghalangi dosa itu Allah ngasih rezekinya. La yamna'uhu minar rizki, Allah tidak mencegah rezekinya. Orang berbuat dosa, orang maksiat, rezekinya tetap jalan. Sugan habis maksiat kemudian jadi nggak dapat gaji, enggak, gaji tetap jalan, rezeki masih jalan. Jadi dosa, kata Allah, dosa mah dosa, tapi rezeki nggak ditahan sama Allah, tetap ya. Jangan kita orang non muslim, dia nggak beribadah ke Allah, kalau dia usaha makan dapat, nemu juga. Jadi rezeki itu tetap Allah kasih. Wala yahjubu anhu sihhata, dan tidak menghalangi Allah dari seorang hamba itu as-sihhata, kesehatannya. Ai la yamna'uhu min sihhatil badani, tegasnya tidak mencegah Allah dari memberikan nikmat sehat badan. Orang habis dosa, habis ngelakuin dosa, ya rajin ka patok besi ke, rajin ka pantura ke, joget-joget ke, minum-minum ke, sehat gitu. Enggak berubah. Allah kasih itu. Sugan terus lamun tos maksiat langsung bisul, enggak. Allah tetap kasih sehat badan. Wala yuzhiru alaihi damba, dan yang ketiga, Allah tidak menampakkan padanya ad-damba, dosa, bal yasturuhu, bahkan Allah menutupinya. Orang habis maksiat tampakan blok bisul tarang, wah katempuan dia jelema tos zina, henteu. Tak, Allah enggak begitu. Maka kenapa kita masih bisa berdiri seperti ini, seperti beneran kita tuh orang soleh, padahal kan di belakang kita juga banyak dosa. Allah enggak menampakkan aib kita, bahkan Allah tutup aib kita. Kalau saja kita dibuka aibnya, enggak bakal ada yang bisa berdiri begini, pasti malu kita. Maka salah satu kehebatan Allah untuk kita,
adalah kita ditutup aib kita. Coba kalau ditampakkan dosana iya eramal Pak. Era kita tak malu kita, tapi Allah tutup aib kita. Makanya kalau sudah Allah tutup aib kita jangan dibuka-bukain. Ada orang maksiat bangga, orang tos diri itu di mana? Di Pantura. Tos naon Pantura? Mancing. Ulah ditampak-tampakkeun, ulah dicarita-caritakeun. Jadi lamun maksiat, lamun aib teu kudu diceritakeun, apalagi jadi kebanggaan. Makanya Allah tutup itu, jangan dibukain. Sengaja ku Allah ditutup, ku orang dibuka. Ya, jangan seperti itu, malah itu akan merendahkan. Salah satu akibat kita menceritakan kemaksiatan kita, maka itu bisa menjadi rujukan buat anak kita. Dulu bapak kalau bagi sekolah suka ngintipin guru, itu enggak anaknya ngintipin guru dah seru. Jadi nu diceritakeun nu kitu-kitu nu ceritakeun mah nu alus-alus. Wala yu'aqibuhu ajilan, dan Allah tidak menyiksa dengan segera, ay fi sa'atil hadirati, yaitu dina waktu harita. Habis lagi maksiat langsung disiksa sama Allah, enggak. Bal yumhiluhu, tetapi Allah menangguhkan, nanti aja. Wala yuhmilahu, dan kemudian Allah ente mengabaikan orang itu, enggak. Tetap Allah diperhatikan rezekinya anggar. Enggak ada orang maksiat kemudian langsung disiksa juga. Nah beda cerita lamun tangga marita atau pertanyaan teh. Lobatai obat kuatna akhirnya mati di atas kasur lacur. Nah itu bahaya itu yang begitu. Nah tapi Allah enggak langsung nyiksa gitu. Maksiat langsung disiksa. Buktinya nu maksiat terus. Jadi kata Syekh Sa'ad itu ada orang kalau berdosa kepada Allah tetap 4 hal itu jalan, tidak menghalangi rezekinya, tidak menghalangi sehatnya, tidak ditampakkan dosanya, dan tidak disiksa pada hari itu. Eta maksudnya apa? Itulah bukti rahmatnya Allah. Rahmat Allah teh jang saha, jang nu iman henteu. Rahmat Allah mah jang nu iman, jang nu teu iman, jang nu soleh, jang nu teu soleh, jang nu ka masjid, jang nu teu ka masjid. Nikmat jeung rahmat Allah mah tetap dibagikeun ka sakabeh manusia. Da aya nu ka masjid kumpul diberi rezeki ku Allah, justru nu sok ka masjid eueuhan duitna. Kadang-kadang gitu teh. Allah mah teu ningali nu kitu-kitu na, geus eta mah bukti rahmat Allah. Buktina anu baleungan orang kafir. Naon maksudna rahmat Allah? Rek iman, rek teu iman. Sebab aya hukum Allah anu lainna nyaeta di mana-mana jalma rajin usaha bakal timu. Jadi eta bagian dina rahmat Allah. Wa hukiyat, yang dihikayatkan anna Adam alaihi salam, bahwasannya Kanjeng Nabi Adam alaihi salam qala, berkata, uncak bahasa Sunda ngadawuh, innallaha, sesungguhnya Allah, a'ta ummata Muhammadin, memberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad arba'a karamatin, 4 kemuliaan, ma'a'taniha, yang tidak diberikan kepadaku. Karamat itu, kata Kanjeng Nabi Adam, ada 4 keunggulan yang diberikan atau karamat
kemuliaan yang diberikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad tidak diberikan kepada saya sebagai Nabi, kata Nabi Adam. Ihdaha, yang pertama, qabulu taubati kana bi Makkah, diterimanya taubat saya, taubatku, kata Nabi Adam, itu di Mekah. Wa ummatu Muhammadin, sedangkan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, yatubuna fi kulli makanin, bertobat di mana saja tempatnya. Fayaqbalu taubatahum, maka Allah menerima tobat mereka. Nabi Adam bikin kesalahan, kemudian tobatnya harus di Mekah. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad bikin dosa di Karangindah, tobatnya di Karangindah. Bikin dosa di Karawang, tobatnya di Karawang, diterima. Enggak kudu ke sono, ke Mekah. Kita tobat aja di sini nih. Tobat di Karangindah diterima sama Allah. Kenapa? Karena kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi unggul gitu ya, jadi umat Nabi Muhammad. Wasani, dan yang kedua, anni, sesungguhnya aku, kuntu labisan, itu berpakaian. Falamma asaitu, dan ketika aku bermaksiat kepada Allah, maksudnya maksiat ke Allah teh Kanjeng Nabi mah lain tong diceritakan sareng urang. Kanjeng Nabi mah poho ngucapkeun tasbih sakali sesaat itu sudah dianggap maksiat. Jadi jangan disamakan maksiatnya Nabi dengan maksiatnya manusia kita. Falamma asaitu, dan ketika aku bermaksiat, ja'alani uryanan, maka jadilah aku itu uryanan, telanjang. Kanjeng Nabi Adam awalnya berpakaian, kemudian maksiat, terbukalah pakaiannya, jadi telanjang. Wa ummatu Muhammadin, dan sedangkan umatnya Nabi Muhammad, ya'suna uratan, ya'suna, bermaksiat umat Nabi Muhammad, uratan, dalam keadaan membuka aurat, telanjang. Fayalbasuhum, maka kemudian Allah memakaikan pakaian. Maksiat kita bari telanjang deh, masa bari telanjang naon sih? Zina meureun. Uratan, bertelanjang, fayalbasuhum, tapi kemudian dikasih pakaian. Nabi Adam enggak. Sampai kemudian turun ke bumi dalam keadaan tidak berpakaian. Akhirnya bikin pakaian dari dedaunan dan dari kulit pohon. Jadi pakaian yang pertama dipakai itu dari kulit pohon dan dedaunan. Nah, karena maksiat. Wasalisatu, dan yang ketiga, kata Nabi Adam, lamma asaitu, ketika aku bermaksiat kepada Allah, furriqo, maka dipisahkan, baini, antara aku, baina imrati, dan antara istriku. Nabi Adam maksiat, jadi pisah sama istrinya. Wa ummatu Muhammadin, sedangkan umatnya Nabi Muhammad, ya'sunallaha, bermaksiat kepada Allah, wala yufarraqu, bisa wala yufarriqu, bisa yufarraqu, wala yufarriqu, dan tidak berpisah, bainahum, antara mereka, wa baina azwajihim, dan antara istri-istrinya. Sugan orang mah habis maksiat terus jadi cerai, henteu ieu, henteu jadi pisah, henteu. Nabi Adam mah papisah. Pas ketika bermaksiat teh papisah. Nabi Adam aya di sekitaran India, Ibu Hawa ada di sekitar Jeddah. Maka konon nama Jeddah itu diambil dari kata Jaddah.
Jadah itu artinya nenek. Nah, lama kelamaan jadi jeddah. Nenek itu ya nenek kita semua umat manusia, yaitu Ibu Hawa. Ya. Jadi akhirnya ketemu sambil mencari-cari karena dunia itu belum ada isinya, belum ada penghuninya, maka dia nggak bisa nanya. Teu aya tukang baso nu lewat can aya, sugan nanya ka tukang baso, "Mang ningali pamajikan wing teu?" Henteu, da teu aya tukang baso nage. Di Jeddah aya segala rupa jamaah haji sok neangan sapeda Nabi Adam. Bohong atuh, Nabi Adam boga sapeda waktu itu. Sahanu nyieun. Eta bohong, orang Indonesia mah gampang banget dibodoh. Ningali sepeda Nabi Adam, sepeda Nabi gede, disebutnya sepeda Nabi Adam, bohong. Terus naik ke Masjid Apung, teu ieu teu ngapung ieu, da aya. Nya orang Arab mah aneh ningalina Masjid Apung, peda di handap nate cai laut. Dari kersurut mah ketinggalian tiangna, di urang mah loba tuh tingali tuh. Di urang mah loba, teu aneh. Masjid Apung nya pertama saya ka Makkah teh Masjid Apung Masjid Apung. Mun asa keren gitu ningali teh. Padahal mah deuh masjid di laut, make tiang-tiangna pondasina langsung ke laut, di pinggir laut di pantai. Kalamun keur pasang siga nu ngambang siga nya di urang mah teu aneh atuh loba di lembut urang loba tuh nyarieun di naon teh di sungai. Geus teu aneh di urang. Aneh sote orang mana itu? Ya, teu aneh di kita mau coba itu yang bikin bangunan-bangunan di atas kali itu. Itu kan pondasinya udah bisa sih. Enggak aneh. Nah, coba ya. Nah, di zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Adam cari Ibu Hawa, ketemulah di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu gunung, Jabal itu gunung. Bahasa Arab mah rek gunung rek bukit sama jabal. Ya. Jabal Sofa, Bukit Sofa. Jabal Rahmah, Gunung Rahmah. Masa gunung saeutik banget sakitu. Di urang mah sakitu mah saya lain gunung. Bukit urang. Gunung mah teh Gunung Cermek. Gunung non Semeru, Sanggabuana. Jabal Rahmah untuk menandakan bahwa tentang kekuatan cinta. Jadi digerakkannya Nabi Adam dan Ibu Hawa dalam satu titik adalah gerakan cinta, gerakan kasih sayang, makanya disebutnya rahmah. Jadi rahmah itu artinya kasih sayang, tapi bukan berarti kalau mau ngasih sayang. Oh nanti jadi mereka. Biasanya itu mah atasan ke bawahan, kasih sayang. Kalau mau ngasih sayang, itu mere-mere ya. Jadi itu tonggak cinta. Diingatkan manusia, seluruh umat manusia, anak turunan Nabi Adam alaihissalam, ya kita semua umat manusia, agar tetap berpijak kepada cinta dan bergerak untuk cinta dan atas nama cinta. Apa itu cintanya? Rahmah. Itu. Warabi'atu, dan yang keempat, anni, sesungguhnya aku, kata Nabi Adam, asa itu telah bermaksiat fil jannati, di surga. Nabi Adam hitunganana menurut beliau dia bermaksiat di surga. Tapi orang keturunanna tong ngatakeun Nabi Adam bermaksiat. Kayak bisa salah paham. Nabi itu terbebas dari maksiat semua. Karena Nabi itu kehukuman maksum. Maksum itu terbebas dari melakukan kemaksiatan atau dosa. Jadi Nabi Adam di surga melakukan maksiat, ya menurut kategori Nabi Adam. Fil jannati, di surga, fa akhrajani minha, maka kemudian Allah mengeluarkanku dari surga. Wa ummatu Muhammadin,
sementara umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ya'sunallaha bermaksiat kepada Allah Ta'ala kharijal jannati di luaran surga. Kita mah maksiat di bumi berarti lain di surga. Fayudkhiluhum maka bakal dimasukkan umat Nabi Muhammad itu fiha ke dalam surga idza tabu ketika mereka bertaubat. Anu Nabi Adam mah di surga maksiat diusir ke dunia, keluarkan, dikeluarkan di surga dan diusir, dikeluarkan di surga. Jadi ayat di dunia, orang lainnya di luar surga, di dunia maksiat malah diasupkan ke surga. Coba, gitulah untuk tobat. Nah, itu hebat-hebatnya kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ini itu bulan Mulud, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Bagus perbanyak sholawat. Itu. Nah, makanya kita harus bersyukur jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, Nabi Adam itu membawa seluruh gen umat manusia di dunia. Jadi diperkirakan misalkan ku Gusti Allah teh jalma nepi ka kiamat teh aya 100 miliar misalkan. Nabi Adam itu mengandung sperma 100 miliar gennya. Makanya wajar Nabi Adam itu diceritakan besar, tinggi. Lebih ke umat akhir zamannya gelade urang. Jadi wajar. Itu gen juga memang membawa itu. Umat sadunia. Urang wae ya urang mengandung umat gen sabaraha sih. Kayak anaknya hiji, 2, 4, 8, 10 lebih keturunan urang. Masing-masing kita punya. Makanya alhamdulillah. Lanjut.